Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dosen penguji. Pada hari ini saya Mario dengan NIM 2018 0451 0087 akan memaparkan materi mengenai laporan dari kerja praktik yang dilakukan di Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan judul Kajian Pustaka Pemeliharaan Sistem Proses Pendingin Sekunder di Reaktor Serbaguna GA Siwabesi. Berikut adalah pemaparan materinya. Pada hari ini saya akan membahas mengenai kajian pustaka pemeliharaan sistem proses pendingin sekunder reaktor serbaguna GA Siwabesi. Pada hari ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu mengenai pendahuluan, teori dasar, pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Jadi pendahuluan diawali dengan latar belakang. Latar belakang dibuat laporan ini adalah mengingat reaktor serbaguna GA Siwabesi atau disingkat RSG GAS merupakan reaktor riset terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia yang Atom Internasional yang merupakan perusahaan asal zaman barat, sehingga memiliki syarat keselamatan yang cukup tinggi, serta dengan adanya usia yang juga cukup tua, maka diperlukan perawatan dan revitalisasi komponen untuk mencegah terjadinya efek penuaan. Jadi sistem dari PRSG ini adalah sistem utilitas, sistem elektrik, sistem proses, ventilasi, instrumentasi kontrol, dan radiasi. Untuk perawatan reaktor sendiri meliputi perawatan pencegahan yang meliputi perawatan rutin seperti penggantian minyak pelumas dan perawatan perbaikan yang dilakukan ketika terjadi kerusakan atau remedial maintenance. Sistem proses merupakan sistem yang sangat penting karena sistem proses berfungsi untuk mendinginkan sistem reaktor agar dalam kondisi yang senantiasa aman. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kita dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana langkah-langkah perawatan yang dapat dilakukan pada sistem pendingin sekunder di reaktor serbaguna GA Siwabesi. Jadi sistem pendingin sekunder ini merupakan bagian dari sistem proses yang berfungsi untuk menurunkan suhu di teras reaktor. Nah, dari sini kita akan mendapatkan tujuan, yaitu mempelajari dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam perawatan dan troubleshooting dari sistem pendingin di PRSG. Dengan batasan masalah, yaitu kita hanya berfokus pada perawatan rutin terhadap komponen berupa menara pendingin, APK, dan filter mekanik dan pompa. Dengan metode deskriptif, yaitu kita akan memaparkan materi-materi yang telah disampaikan selama kerja praktik berdasarkan sumber data primer yang berasal dari Bapak Friendly dan Bapak Muhammad Towel yang merupakan staf mekanik dari RSG, dan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal dan situs Badan. Jadi Badan sendiri merupakan suatu badan yang berfungsi untuk melakukan pendayagunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi pada tahun 1954 dibuat Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas, kemudian tahun 1998 menjadi Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom, dan kemudian 1964 berubah nama menjadi Badan Tenaga Atom Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964, dan pada tahun 1983 Pusat Reaktor Serbaguna GA Siwabesi berdiri. Nah, landasan teori. Jadi reaktor nuklir ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi pembelahan inti. Jadi atom uranium ditembak oleh atom neutron sehingga mengakibatkan ketidakstabilan inti atom yang mengakibatkan pembelahan inti menjadi unsur yang lebih kecil, yaitu kriptom, barium, sampai melepaskan 2 atau 3 buah neutron dan 200 mega electron volt energi. Jadi klasifikasi dari reaktor nuklir ini kita bisa bagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bahan pendingin, berdasarkan moderator, dan berdasarkan fungsi. Nah, kalau berdasarkan fungsi terdapat reaktor daya dan reaktor riset, yaitu reaktor daya merupakan reaktor yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga listrik dengan cara memanfaatkan panas dari reaktor nuklir untuk memutar turbin, dan reaktor riset dengan memanfaatkan neutron hasil reaksi pembelahan inti sebagai produksi radioisotop, uji material, dan pendidikan serta pelatihan. Reaktor riset di Indonesia ada 3 buah, yaitu reaktor serbaguna GA Siwabesi, reaktor Kartini, dan reaktor Triga 2000 yang berada di Bandung. Nah, sistem proses reaktor serbaguna GA Siwabesi terdiri dari 2, yaitu sistem pendingin primer dan sistem pendingin sekunder. Jadi
Sistem pendingin primer akan mengambil panas dari reaktor, ya dari teras reaktor, kemudian panas ini akan dipindahkan ke sistem pendingin sekunder melalui heat exchanger cell and tube, kemudian dari sistem pendingin sekunder akan dilepaskan ke lingkungan panasnya melalui menara pendingin. Jadi sistem pendingin primer ini terdiri dari tangki tunda, pompa, alat peluka kalor, pipa-pipa, katup, dan kolam dari reaktor itu sendiri. Jadi sebelum air dari kolam reaktor dipompa menuju alat peluka kalor, air ini harus disimpan terlebih dahulu di tangki tunda untuk mencegah terjadinya kebocoran radiasi, di mana tangki tunda ini berfungsi untuk menurunkan konsentrasi neutron sehingga dalam batas yang aman. Sistem pendingin sekunder dari cooling tower, alat peluka kalor, dan pompa, serta filter mekanik dan pipa-pipa dan katup. Jadi menara pendingin di sini merupakan wet cooling tower, di mana air dari pendingin sekunder akan dialirkan ke bagian atas dari menara pendingin dan disemprotkan melalui spray fitting. Kemudian setelah disemprotkan, ya, terjadi udara yang ditarik secara paksa menggunakan blower dari bawah, sehingga akan terjadi tumbukan antara air dan udara, dan disinilah terjadi perpindahan panas. Selain itu, air yang berada di kolam air menara pendingin akan berkurang karena adanya air yang lepas ke lingkungan, ya, melalui penguapan tadi. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian pembahasan. Jadi, pada bagian pembahasan ini kita akan membahas mengenai perawatan, ya. Jadi perawatan sistem proses 2 ini mengacu kepada maintenance and repair manual, petunjuk perbaikan dan perawatan, dan operating manual. Jadi perawatan ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu perawatan mingguan dan 1 bulanan yang berfungsi untuk menjaga kondisi sistem agar selalu andal. Kemudian ada perawatan 3 bulanan meliputi pengecekan sensor seperti kontrol flow, kontrol level, dan kontrol pressure. Dan perawatan tahunan meliputi penggantian gemuk, penggantian minyak pelumas, dan pengujian interlock system. Nah, perawatan filter mekanik ini didasari pada durasi penurunan tekanan. Jika tekanan turun terlalu cepat, maka harus dilakukan pembersihan berupa penyemprotan air pump terhadap filter mekanik yang kotor. Dapat kita lihat pada gambar di atas pada bagian tengah. Nah, setelah disemprotkan dengan air, kita keringkan dengan menggunakan 2 buah lampu halogen selama 2 jam dengan kapasitas daya 1000 watt. Setelah itu kita bersihkan dengan cara menggosokkan sikat wajah. Nah, kemudian selain itu, jika penurunan tekanannya lambat, maka kita cukup bersihkan saja dengan menggunakan air pump dari Puspiptek. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perawatan sistem pemipaan. Jadi, sistem pemipaan dilakukan dengan cara inspeksi visual dan inspeksi non-destructive test. Jadi, inspeksi visual ini meliputi dengan pemeriksaan terhadap kebocoran pada bagian pipa, sambungan pipa, maupun pada bagian batang-batang pipa yang menggantung. Nah, kalau untuk pengujian non-destructive test dilakukan secara 5 tahunan dengan jenis ultrasonic test yang berfungsi untuk melihat adanya penebalan maupun penipisan pada pipa. Untuk perawatan pompa sendiri dilakukan dengan pemeriksaan ketinggian minyak pelumas pompa, pemeriksaan getaran pompa, dan pemeriksaan temperatur pompa, di mana untuk temperatur pompa ini tidak boleh lebih besar dari 50 derajat Celcius di atas suhu ruang, dan untuk ketinggian minyak pelumas dilakukan oleh operator yang sedang beroperasi pada saat itu, dan untuk uji operasi pompa dilakukan 1 bulan sekali, serta penggantian minyak pelumas yang dilakukan 1 tahun sekali atau setelah mencapai 2000 jam. Selain dilakukan penggantian minyak pelumas, dilakukan juga pembersihan bak penampung pipa, bak penampung dari pelumas tersebut. Nah, umumnya itu minyak pelumas yang diganti sebanyak 4,1 liter. Selain itu dilakukan perawatan terhadap motor pompa, ya, di mana perawatannya ini terdiri dari penambahan gemuk dengan menggunakan alat gun grease, serta pemeriksaan temperatur motor dan terminal, ya, kabel-kabel terminal pada motor. Nah, untuk perawatan katup sendiri, ya, dilakukan pada bagian aktuator dan pada bagian motor penggerak. Jadi katup yang diperiksa ini ada 2 jenis, yaitu katup manual dan katup motor. Nah, untuk katup manual ini dilakukan dengan cara
uji operasi dengan cara membuka dan menutup katup, sedangkan untuk katup motor dilakukan dari ruang kendali utama. Jika tidak sesuai gerakan membuka menutupnya, maka tentu saja harus dilakukan perbaikan dan penggantian. Untuk perawatan alat ukur dan interlock system terdiri dari pemeriksaan sensor-sensor berupa control pressure, control flow, dan control level. Di mana jika terjadi ketidaksesuaian data, maka harus dilakukan kalibrasi alat ukur. Selain itu, dilakukan juga perawatan terhadap interlock system, di mana interlock system ini berfungsi sebagai pengaman dalam pengoperasian sistem. Kemudian kita lanjut ke perawatan menara pendingin. Jadi menara pendingin ini terdiri dari 6 buah modul yang disusun secara paralel dengan 1 modul tambahan untuk eksperimen. Jadi inspeksi visual dilakukan setiap hari ya oleh 1 tugas gilir atau shift untuk pemeriksaan getaran kipas dan keadaan distribusi air ya ketika menara pendingin beroperasi. Kemudian untuk perawatan tahunan itu adalah perawatan pada bagian dalam, yaitu memeriksa kebersihan dari spray fitting, drift eliminator, honeycomb, dan pemeriksaan kekencangan baut pada kipas. Nah, jadi berdasarkan GEA Operating Instruction for All Plastic Cooling Tower, dilakukan perawatan untuk penggantian minyak pelumas pada bagian roda gigi setiap 1000 jam operasi atau 2 tahun dengan minyak pelumas Shell Omala 220. Untuk motornya sendiri dilakukan pada penggantian minyak pelumas untuk bantalan motor setiap 5 tahun dengan minyak pelumas Shell Alphania R3, dan perawatan kipas menara pendingin diperiksa dengan kekencangan baut yang menempel pada lempeng dan daun kipas dan memeriksa kipas dari kerak dan kotoran yang menempel. Jadi umumnya ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian ada juga perawatan terhadap heat exchanger yang berinisial Dantup. Jadi heat exchanger shell Dantup ini dirawat dengan cara membersihkan bara bagian tubnya. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Dengan menggunakan bola karet busa dan bola karet abrasif yang berukuran 3 mm diameternya. Jadi komponen yang dilewati oleh bola-bola karet adalah pompa bola busa, katup pengarah, pipa induk sekunder, tube, pipa induk sekunder keluar, kemudian ada jaring bola busa di pipa, dan serta katup pemasukan bola busa di jalur 1 dan jalur 2. Ya, karena kan ada dua heat exchanger ya. Nah, selain itu dilakukan juga penggantian katup ya. Umumnya 5 tahun sekali, karena pada bagian katup ini umumnya sering terjadi getas sehingga harus kita ganti. Nah, kerak-kerak yang menempel pada heat exchanger itu tentu harus dibersihkan untuk memaksimalkan perpindahan panas yang terjadi. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan adalah perawatan mencakup inspeksi secara visual, untuk uji operasi juga dilakukan, penggantian komponen dan pembersihan komponen, seperti misalnya pembersihan filter mekanik dan heat exchanger. Nah, perawatan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesiapan reaktor agar selalu handal. Ya, karena seperti yang kita tahu, reaktor ini sudah cukup tua dan tentunya akan mengalami efek penuaan atau aging. Saran yang dapat diberikan adalah perawatan yang dilakukan dapat dikembangkan ya. Jadi tidak hanya berdasarkan MRM, PPP ataupun operating manual. Namun dapat dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah terbit dalam proceeding seminar di PRSG Batan. Sekian informasi yang dapat saya berikan pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih.